Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, di sini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran, kita pembiasaan dulu. Mari berdoa. Silakan dipimpin doanya. Bismillah. Ya, nah sekarang ibu akan absen kalian. Ada yang tidak hadir? Kenapa Irma tidak hadir? Oh, sakit. Nah, nanti kita sama-sama jenguk Irma ya sepulang sekolah. Kita absen dulu. Aisyah, Anam. Setelah ini kita mulai pelajarannya. Kita lanjutkan pelajaran kemarin, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Di sini ada yang suka baca cerita nggak atau baca dongeng? Nah, biasanya cerita apa sih yang kalian dengerin? Iya, banyak banget cerita-cerita di sekitar rumah kalian ya. Nah, sekarang bukunya dibuka. Kalian buka di halaman 7. Nah, di sini tuh ada cerita. Kalian baca di halaman 7 ya, yang cerita asal mula bunga kemuning. Ibu kasih waktu 10 menit buat baca. Bacanya dalam hati aja. Nah, jadi sekarang kita akan belajar yaitu tentang cerita fiksi. Ada yang tahu nggak cerita fiksi itu apa? Belum ada yang tahu? Nah, jadi cerita fiksi itu adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, ketika ada suatu cerita yang tidak berdasarkan kenyataan, itu disebut dengan cerita fiksi. Dan cerita itu hanyalah ide dari pengarangnya. Jadi, cerita fiksi itu tidak berdasarkan kenyataan. Nah, ada yang tahu nggak apa aja sih unsur-unsur yang terdapat dalam cerita? Nah, untuk unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita fiksi itu adalah yang pertama ada tema. Tema itu adalah bisa dikatakan tema adalah judul cerita, di mana cerita itu akan menarik ketika ada tema yang menarik juga. Kalian mau nggak kalau baca cerita tapi nggak tahu judulnya? Nah, nggak mau kan? Nah, jadi tema ini sangat mendukung apabila ada di dalam cerita fiksi. Selanjutnya itu ada alur. Alur itu adalah peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam suatu cerita tersebut. Jadi kita harus pahami alur dari cerita tersebut, bagaimana perjalanan cerita itu sampai kepada akhir cerita. Jadi alur itu yang mengantarkan kita untuk paham apa isi dari kandungan cerita tersebut. Dan selanjutnya itu ada latar. Latar itu bisa tempat di mana kejadian cerita itu terjadi, ada latar waktu, kapan waktu itu terjadi, dan ada latar suasana. Di dalam cerita itu suasananya lagi bahagia atau lagi sedih. Nah, itu juga disebut dengan latar. Nah, itu dinamakan latar suasana. Lalu selanjutnya itu ada amanat. Amanat dari cerita tersebut. Di dalam cerita fiksi ini kita ketika membaca cerita fiksi ini harus mendapatkan amanat. Amanat itu apa sih? Amanat itu sama dengan pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan. Kayak misal ada yang tahu cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini adalah seseorang yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Benar sekali. Malin Kundang ini adalah durhaka terhadap ibunya, makanya bisa dikutuk menjadi batu. Nah, kalian nggak boleh ya durhaka sama ibu atau ngebantah sama ibu. Itu nggak boleh, nggak baik. Nanti bisa jadi batu. Pintar banget. Nah, jadi amanat dalam cerita itu mengajarkan kita bagaimana kita mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, udah selesai bacanya?
Sudah pintar. Terus apa sih yang kalian dapat dari cerita asal mula bunga kemuning tadi? Iya benar. Nah sekarang ibu mau tanya, ada tokoh siapa aja di dalam cerita asal usul bunga kemuning? Ada banyak ya. Di situ ada Putri Jambon, ada Putri Kuning, ada raja, ada prajurit raja, lalu ada Putri Hijau, benar sekali. Dan masih banyak lagi. Jadi dalam cerita ini adalah mengisahkan tentang seorang raja yang mempunyai berapa? 10, iya, raja yang mempunyai 10 putri. Dan namanya putri itu seperti nama warna, karena raja suka sekali sama nama-nama warna. Dan di situ latarnya gimana? Latar suasananya sedih, senang, atau apa? Iya pintar banget, itu adalah latarnya sedih. Kenapa sih sedih? Karena seorang raja itu ditinggal oleh putri sulungnya, yaitu Putri Kuning. Karena Putri Kuning itu menghilang, nggak tahu kemana dan nggak pulang-pulang. Itu yang mengakibatkan raja sedih. Nah, tadi kan ibu udah jelasin tentang cerita fiksi. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu cerita fiksi? Belum ada yang tahu ya cerita fiksi. Tadi kan ibu udah sebutin. Bisa jawab. Hebat kalian bisa jawab. Tadi ibu udah kasih tahu apa itu cerita fiksi. Iya, ayo dijawab. Apa sayang? Nah, bener banget. Cerita fiksi itu adalah cerita yang berisi hayalan dan itu sifatnya tidak nyata. Bener banget. Dan sekarang ibu akan kasih tahu kepada kalian semua apa aja ciri-ciri dari cerita fiksi itu. Nah, ciri-ciri cerita fiksi itu yang pertama adalah ceritanya bersikap rekaan atau tidak nyata, dan itu hanyalah ide dari pengarangnya, ide dari yang buat cerita. Lalu yang kedua, cerita itu tidak, kenyataannya relatif. Jadi terkadang cerita itu bisa berdasarkan kenyataan tapi tidak murni semuanya kenyataan. Dan selanjutnya yang ketiga, memiliki amanat. Tadi udah ibu jelasin kan, amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan di dalam cerita. Nah, jadi nanti setelah istirahat kalian boleh ke perpustakaan dan kalian cari mana cerita fiksi itu. Nanti kasih tunjuk ke ibu ya. Oke, selanjutnya kalian harus mengamati gambar yang ada di buku. Di buku itu ada di halaman 8. Dan semua dibuka halaman 8. Nah, sekarang kalian harus mengamati gambar apa yang di halaman 8 itu. Ini, ibu ada gambarnya yang lebih jelas. Ini, gambar apa ini? Iya, benar. Ini adalah gambar meja dan gambar murid siswa. Jadi, di sini ada gambar siswa yang sedang menarik dan mendorong meja. Nah, kegiatan menarik dan mendorong meja ini ada yang tahu nggak disebut apa? Nggak tahu ya? Belum tahu? Ya, jadi kegiatan menarik dan mendorong meja ini disebut dengan gaya. Ada yang tahu nggak pengertian gaya itu apa? Nah, pengertian gaya sendiri itu adalah, gaya adalah suatu dorongan yang menghasilkan kegiatan menarik dan mendorong. Meja ini disebut dengan gaya, dan gaya itu sendiri adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah tertentu, yang ini dapat menghasilkan gerak. Dan gerak itu sendiri adalah perubahan posisi pada benda dari posisi sebelumnya ke posisi yang baru. Nah, setelah ini ibu akan contohkan kepada kalian bagaimana gaya itu terjadi. Nah, jadi seperti ini.
Di sini ada meja dan ibu akan contohkan. Ketika ibu seperti ini kan mejanya, namanya ibu. Iya benar sekali, ibu menarik meja. Dan ketika namanya ibu mendorong meja. Yang mana kegiatan ini akan menghasilkan meja ini berubah atau bergerak dari posisi satu ke posisi sebelumnya. Jadi gaya ini adalah bisa mempengaruhi perpindahan dari meja ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah baik, setelah ini juga ibu akan kasih tahu ke kalian pengertian benda, pengertian gerak dan gaya dari video. Gaya berupa tarikan. Yang pertama, anak yang sedang menarik timbaan air dari sumur. Kemudian anak yang sedang menarik mobil mainan sehingga bisa bergerak. Contoh gaya berupa dorongan yaitu gaya pada saat mendorong mobil mogok, gaya penjual mendorong gerobak dagangannya. Pengaruh gaya terhadap gerak. Apa saja pengaruhnya? Apakah kalian tahu? Pengaruh gaya terhadap gerak yaitu ada 3, yaitu menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, memperlambat gerakan. Contoh penggerakan benda diam yaitu bola yang diam akan bergerak setelah ditendang karena mendapat gaya dari tendangan kaki. Saat mobil bergerak, kemudian gas ditambah, maka mobil akan melaju lebih cepat karena ada tambahan gaya pada mesin mobil. Memperlambat gerakan. Saat mobil melaju kencang, kemudian mobil direm, maka gerak mobil akan menjadi pelan atau diam. Pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Benda yang diberi gaya akan berubah menjadi memanjang dan memipih. Contoh perubahan yang Nah, jadi itu tadi video yang udah kalian lihat. Sudah paham kan apa itu gaya sama gerak? Nah, kalau udah paham, di sini Ibu akan kasih beberapa pertanyaan buat kalian dan kalian harus menjawab. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa yang kalian tahu tentang cerita fiksi? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Iya, Intan, apa itu cerita fiksi? Nah, benar banget. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita. Benar. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hayalan dari pengarang cerita. Oke, yang kedua Ibu bakalan kasih soal lagi. Apa itu ciri-ciri cerita fiksi? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Iya, Iqbal. Ayo, apa itu ciri-ciri cerita fiksi? Iya benar banget. Cerita fiksi itu yang pertama adalah bersifat rekaan. Lalu yang kedua maknanya. Lalu yang kedua memiliki kebenaran yang relatif. Jadi kebenarannya itu tidak 100% benar. Dan yang ketiga memiliki pesan moral atau amanat. Benar banget. Oke, selanjutnya Ibu kasih soal lagi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan gaya? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, benar banget. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang memiliki sifat tertentu. Ayo, ini soal terakhir yang bisa jawab hebat banget. Yaitu apa pengertian gerak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Sylvie, apa pengertian gerak? Iya, benar banget. Gerak itu adalah posisi. Gerak itu adalah perubahan posisi yang terjadi pada benda. Iya, benar banget. Nah, untuk kalian yang sering jawab, itu udah berhasil jawab tadi. Kalian pintar-pintar banget. Dan dipertahankan terus prestasinya. Untuk yang belum jawab, nanti belajar lebih giat lagi di rumah biar besok bisa jawab. Jadi semuanya sama-sama pintar. Iya, sama-sama pintar semuanya. Nah, Mas, ada yang ditanyakan nggak tentang cerita fiksi, tentang gaya, tentang gerak? Ada yang ditanyain nggak?
Udah paham semua ya berarti? Iya, kalau udah paham semua sekarang. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa belajar ya di rumah. Jangan malas-malasan untuk belajar. Nah, sekian dulu. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.